economic challenges. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, tahun 2014 sudah dekat, pemilu sudah diambang mata. Bagaimana pengusaha mengantisipasi pesta rakyat ini nanti di 2014? Jadi, Mbak Frida, pengusaha itu zaman perang pun harus survive. Jadi artinya apalagi kalau cuma pemilu, pilkada, semacam itu. Tetapi yang kita sangat sayangkan, jadi sebenarnya kan begini, tugas pokok dari sebuah pemerintahan, termasuk pemerintah daerah adalah menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu semestinya yang kita harapkan parameter yang jelas, daerah itu sukses bukan dari segi anggaran besar, dia bangun gedung tinggi, berapa persen kemiskinan menurun dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau khusus pengusaha, saya kira Mbak, itu kita bisa menyesuaikan segala cara sehingga ada pengusaha yang masuk penjara karena kita tahu sendiri lah. Karena untuk dalam rangka dia survive. Kalau dunia itu setelah perang dingin ada lantas berlomba-lomba memperkuat ekonomi mereka secara fundamental. Kita ini bukan ekonomi, politik yang kuat. Nah, kalau kita yang bicara tadi merubah atau meredesain otonomi daerah tergantung di DPR. Ya. Sedangkan kita tidak punya kekuatan menekan mereka. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau ditanya memang mengkhawatirkan karena kelihatan apalagi para pejabat yang dari partai politik semua kan ingin memenangkan pemilu. Ya tentunya biar bagaimana pekerjaan dia terlantar. Nah, ini yang kita khawatir, tapi ya sudahlah, kita ini memang nasib kita bisa hidup dalam segala zaman dan dalam segala kondisi, Pak. Segala cuaca baik, Pak. Tapi bagaimana, apa yang harus kita antisipasi menghadapi jadi 2014 kalau kita lihat sebenarnya potensi ekonomi masih bisa 5,5 ke 6 itu bagus ya, di mana konsumsi masyarakat masih akan mendominasi dan sektor-sektor sebenarnya masih banyak yang bagus, yang menurut saya sih paling tidak kita sedikit optimis lah untuk 2014, tinggal bagaimana jangan sampai pesta rakyat itu mengganggu pada akhirnya. Itu saja kuncinya, sebenarnya kita bisa melalui dengan baik ya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya pemerintah daerah ini adalah saatnya, karena kalau kita melihat kekuatan defisit tadi, di mana kalau kita nggak memperbaiki struktur ekspor, maka ke depan kita akan sulit terhadap nilai mata uang kita akan melemah terus. Nah, ini adalah daya saingnya harus diciptakan. Kalau tidak, kemiskinan akan makin tinggi, karena otomatis dengan melemahnya rupiah itu nantinya harga dolar makin naik, inflasi makin tinggi. Nah, oleh karena itu saat ini ya, mau Amerika tapering atau tidak tapering, yang penting adalah pemerintah daerah mulai meningkatkan daya saing, fokus pada ekspor, sehingga investasi yang masuk jangan hanya pada ekspor barang mentah, tapi juga pada yang nilai tambahnya tinggi. Dan jangan lupa adalah perbaikan dalam sumber daya manusia, yang menurut saya ini anggarannya sudah tinggi tetapi belum dijalankan dengan baik. Baik, Pak Pras, kalau menurut Anda apa yang harus diantisipasi Pak di tahun 2014? Ada dua, yang tetap sinergi antara nasional, pusat dengan daerah itu tetap harus dilakukan. Kemudian dari sisi makro kita harus menghadapi dalam jangka pendek ini, jangka menengah, bagaimana mengatasi persoalan current account. Artinya koordinasi fiskal moneter juga harus terus ditingkatkan. Di samping itu dalam konteks daerah ini inflasi juga bisa turut dibantu untuk daerah ikut mengendalikan dengan bagaimana menjaga pasokan. Di daerah juga menjadi sangat penting. Terima kasih Pak Pras. Pak Wamen, mungkin closing statement dari Anda, sejauh mana strategi-strategi khususnya di daerah ini bisa membantu? Ya, pertama saya ingin menyambut tadi disampaikan oleh Pak Isranur. Jadi memang pertumbuhan ekonomi atau kestabilan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir itu juga harus diberikan kredit kepada otonomi daerah. Karena mulai ada perubahan paradigma dari top down economic growth yang terjadi utamanya pada masa Orde Baru menjadi bottom up. Nah, memang belum sempurna, masih banyak masalah, tapi inilah yang harus dijadikan landasan untuk nanti peserta tahun 2014 bahwa kalau ingin ekonomi kita berkembang 2014 sampai 2019, maka kuncinya sinergi daerah dan peran daerah dalam memotori pertumbuhan ekonomi itu harus dioptimalkan. Dan saya mau ke Pak Ras Rashid, bagaimana harapan ke depannya, peran sentral dan juga kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional, Pak? Ya, saya kembali kepada awal ide tentang otonomi daerah itu. Tujuannya kita kan ada semacam kompetisi dan daerah untuk mengejar kesejahteraan. Ya, itu kan. Jadi kalau sekarang ya gagal ya harus dicek siapa yang bertanggung jawab ya. Nah, kalau menurut saya di mana-mana pemerintahan itu kan pemimpinnya kan yang bertanggung jawab. Nah, pemimpin pemerintahan ini kan belum hadir yang terbaik kan. Banyak sekali alasan untuk mengatakan itu bukan yang terbaik. Dan paling bertanggung jawab adalah partai politik. Jadi partai politik harus menilai kembali bagaimana mereka mengajukan calon untuk kepala daerah. Itu jangan sembarangan aja karena setorannya banyak atau karena apa itu transaksi keuangan yang memalukan itu kan. Nah, yang kedua, memang